Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita, perkuliahan optics pada mata kuliah optics ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sebuah gelombang elektromagnetik masuk ke dalam sebuah fiber optics ya. Kemarin kita juga sudah melihat basic prinsipal dari sebuah kabel fiber optik, di mana kabel fiber optik merupakan suatu kabel yang terbuat dari kaca yang bersifat tentunya bersifat konduktor ya, karena terbuat dari material silikon. Nah, selanjutnya fiber optik biasanya ukurannya untuk tipikal single mode itu ukurannya sekitar 250 mikron, 250 mikrometer. Nah, fiber optics kemarin juga sudah kita lihat terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan core, lapisan inti dengan indeks bias tertentu, kemudian lapisan luar cladding juga dengan indeks bias tertentu, dan lapisan pelindung atau jacket ya. Jacket ini berguna atau berfungsi untuk melindungi kerusakan terhadap struktur daripada fiber optik itu sendiri, karena dia kaca, sangat manja bahasanya, sangat mudah patah ya. Jadi harus dilindungi dengan menggunakan jacket. Kemudian kemarin kita juga sudah melihat bahwa indeks bias dari core dan cladding itu menentukan struktur geometri dari fiber optics itu sendiri, di mana dengan kombinasi indeks bias core dan cladding kita akan memperoleh V number, persamaan V, di mana V numbers ini akhirnya akan dapat kita plot sebagai fungsi propagation constant yang memberikan informasi tentang moda atau jumlah moda dari gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam fiber optics, di mana kemarin kita sudah melihat jika nilai V-nya, jika nilai V berada di antara 0 sampai 2,405, artinya besar dari 0 dan kecil dari 2,405, maka jenis fiber optics ini kita sebut sebagai single mode, moda tunggal. Sedangkan apabila penggunaan indeks bias itu menghasilkan nilai V lebih besar dari 2,405, maka kita sebut sebagai multimoda atau moda jamak, multimode fiber optics ya. Artinya ada banyak moda gelombang yang merambat di dalam fiber optics tersebut. Kemarin juga sudah kita singgung tipikal dari indeks bias core dan cladding itu. Indeks bias core sekitar 1,46 dan indeks bias cladding sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 1,46 dan 1,45 sekian ya. Jadi sedikit di bawah indeks bias core dalam 0,00 sekian. Artinya indeks bias core atau indeks bias inti harus lebih besar daripada indeks bias cladding agar tercipta pemantulan sempurna dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan baik di dalam struktur fiber optics. Baik, kali ini kita akan membahas tentang, sebetulnya ini yang akan kita bahas ini adalah termasuk di dalamnya salah satunya adalah fiber optics ya. Nah, di mana fiber optics itu merupakan salah satu dari pandu gelombang atau waveguide ya. Waveguide itu adalah pandu gelombang yang merambatkan gelombang.
sesuatu atau suatu media yang dapat merambatkan gelombang. Jadi di sini dispesifikkan gelombangnya adalah gelombang optik, sehingga kita sebut sebagai waveguides optik. Saya akan share screen kan. Baik, jadi waveguide optics itu sekali lagi adalah suatu media yang dapat merambatkan gelombang optik. Nah, gelombang optik di sini adalah gelombang elektromagnetik ya. Nah, jadi apa-apa saja ya bisa berbentuk fiber optics dan bisa juga ya berbentuk. Jadi fiber opticsnya itu bisa berbentuk bulat dan bisa juga berbentuk persegi, perpendikular misalnya. Tetapi yang kita pelajari kemarin itu termasuk dalam kategori fiber optik yang berbentuk bulat, ya, di mana core dan cladding berbentuk silinder dengan jari-jari radius A. Nah, sedangkan pada waveguide optics ini sendiri kita akan coba mengambil dari persamaan elektromagnetik sehingga kita akan mendefinisikan gelombang TE dan gelombang TM, TE moda dan TM moda, moda TE atau moda TM. Baik, saya akan mulai dari jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui, distribusi, jadi distribusi dari refractive index atau indeks bias kemarin ya, indeks bias. Nah, untuk planar waveguide ya. Nah, jadi planar waveguides ini maksudnya adalah gelombang yang waveguide yang berbentuk persegi bentuk profilnya itu ya, atau gelombangnya merupakan gelombang bidang. Kalau kemarin kan kita lihat berbentuk silindernya. Nah, di mana distribusi dari refractive index-nya pada planar waveguides ini hanya tergantung pada geometri X-nya saja. Nah, sehingga di sini N kuadrat sama dengan N kuadrat sebagai fungsi X. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa N indeks bias yang dikuadratkan ini sama dengan kuadrat indeks bias itu sendiri terhadap fungsi X. Ingat, ini untuk planar waveguides. Berbeda kemarin dengan yang kita sudah pelajari pada fiber optics yang berbentuk silinder ya. Nah, jadi sekarang saya akan mengambil persamaan Maxwell pada medium yang homogen, Nah, kemudian nanti kita akan bawa untuk memperoleh persamaannya untuk jenis gelombang TE dan gelombang TM. Nah, di mana kita diberikan oleh persamaan Maxwell untuk medium, homogen medium atau linear medium itu diberikan oleh Karel E sama dengan E itu adalah medan listrik, ini nilainya sama dengan negatif del B per del T. Nah, ini kita sebut juga sebagai dengan
kita sebut juga sebagai hukum induksi magnetik ya, yang diberikan oleh gaya Lorentz ya. Nah, yang ini sama dengan negatif mu0 dikali del H dibagi dengan del T. Ini yang pertama. Saya buat ini persamaan satu. Lalu yang kedua kita punya persamaan curl daripada H sama dengan del D per del T positif. Ini sama dengan epsilon 0 N kuadrat. N adalah indeks bias dikali del E dikali dengan del E dikali dengan del E per del T. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, jadi sementara untuk divergensinya sendiri, divergensi itu adalah del dot D, ini hasilnya sama dengan 0. Kemudian divergensi dari B-nya juga sama dengan 0. Nah, jadi ini 4 persamaan Maxwell untuk medium homogen pada gelombang elektromagnetik ya. Ini apa esensinya? Esensinya adalah perubahan medan magnetik akan merubah atau mempengaruhi perubahan medan listrik. Change in magnetic field will induce electric field. Itu statementnya ya. Kemudian yang kedua juga ini menjelaskan tentang esensi dari hukum Ampere. Sedangkan yang ketiga ini adalah untuk hukum Gauss, di mana pada medium homogen dianggap dia del dot D dan del dot B-nya itu sama dengan 0. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita dapat menulis bahwa B, medan magnetik itu kemarin adalah mu0 H, hubungannya dengan H ya. Kemudian D itu hubungannya dengan E adalah epsilon dikali E. Nah, jadi ini hubungannya ya, medan magnetik dengan H dan D dengan epsilon E, di mana ini nilainya sama dengan epsilon ini kan nilainya E itu kan ada hubungan dengan E0 ya, sehingga di sini epsilon 0 N kuadrat dikali dengan medan elektrik E, sehingga di sini E sama dengan epsilon 0 dikali N kuadrat. Nah, apa ini E? E ini adalah konstanta dari E itu adalah konstanta permeability ya. Permeability di electric permittivity ya. Permittivity. Jadi konstanta di elektrik E itu adalah konstanta di elektrik atau permittivity ya. Permittivity. Salah ya. Permittivity. Nah, sedangkan mu baru kita sebut sebagai permeability atau permeabilitas. Nah, jadi B ini kita sebut sebagai medan magnet. Kemudian E adalah medan listrik. Nah, kemudian D itu adalah
electric displacement ya, electric. Jadi ini adalah electric displacement ya. Nah, sedangkan H adalah magnetic induksi. Induksi magnetik. Nah, seperti itu. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, dari sini kita dapat menulis bahwa dari persamaan 2, nah kita akan diberikan apabila kita berlakukan Karel itu adalah perkalian cross product dengan Karel E, maka kita akan memperoleh ini hasilnya negatif mu0 del per del T, ini Karel H sama dengan mu0 negatif ya, negatif mu0 epsilon 0 n kuadrat del kuadrat E per del T kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 7 ya. Nah, lalu apabila kita berlakukan gradien terhadap divergensi dari E, nah ini ada teorema kalkulusnya. Teorema kalkulusnya memberikan di mana del dari gradien dari divergen E, kemudian ini adalah bentuk persamaan gradien kuadrat E, ini sama dengan negatif epsilon 0 mu0 n kuadrat del kuadrat E per del T kuadrat. Sekarang kita punya persamaan yang masih kita sebut sebagai persamaan 7 ya. Ini jadi ada dua bentuk dia ya. Bisa bentuk seperti ini, diferensialnya bisa bentuk seperti ini. Yang jelas hasilnya sama sebelah kanannya. Negatif epsilon 0 mu0 n kuadrat del kuadrat E per del T kuadrat. Nah, kita tahu tadi bahwa divergen daripada D sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat menulis divergen daripada D, karena dia sama dengan 0, maka ini sama dengan epsilon 0 dikali divergensi dari N kuadrat E. Seperti ini, yang hasilnya sama dengan epsilon 0 nilai dari gradien N kuadrat dotkan dengan medan listrik ditambah N kuadrat dikali dengan divergensi E. Nah, seperti ini. Sehingga kita akan diberikan hasil divergensi daripada medan listrik itu sama dengan negatif 1 per N kuadrat dikali dengan gradien N kuadrat dot E. Seperti itu. Sehingga apabila kita substitusikan, ini kita sebut sebagai persamaan 8, substitusi 8 ke 7, kita akan memperoleh gradien kuadrat E ditambah gradien dari 1 per N kuadrat gradien N kuadrat dot E, ini dikurang mu0 epsilon 0 mu0 N kuadrat del kuadrat E per del T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini merupakan
suatu persamaan gelombang. Untuk apa? Untuk medium linear yang homogen. Artinya komponen penyusun dari medium itu, katakanlah dia tersusun dari suatu material misalnya, maka material itu menyusun suatu medium itu secara homogen, merata ya. Nah, sehingga sekarang kita lanjutkan persamaan di atas. Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk H. Nah, H tadi induksi magnetik, di mana gradien kuadrat H ditambah 1 N kuadrat del N kuadrat dikali karel daripada H. Nah, ini nilainya sama dengan negatif epsilon 0 U0 N kuadrat del kuadrat H per del T kuadrat. Seperti itu. Ini esensinya sama kedua persamaan ini ya. Persamaan ini dengan persamaan ini sama. Maaf, ini plus, sehingga jika kita bawa ke sebelah kiri, maka del kuadrat H ditambah 1 N kuadrat del N kuadrat di-crosskan dengan karel daripada H dikurang dengan epsilon 0 mu 0 N kuadrat del kuadrat H per del T kuadrat sama dengan 0. Ini kita sebut persamaan 9. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari persamaan ini? Nah, dari persamaan ini, kita diberikan solusi dari persamaan di atas. Kita akan diberikan sebagai E sama dengan E X, Y eksponensial pangkat I dalam kurung omega T minus BZ. Nah, sedangkan H sama dengan H besar X, Y eksponensial I omega T minus BZ. Nah, seperti ini ya. Jadi, sekarang solusi daripada persamaan gelombang elektromagnetik ini untuk medium homogeneous medium, maka kita akan diberikan solusi dua buah persamaan ini. Kenapa? E ini adalah menyatakan persamaan gelombang medan listrik E0 dengan amplitudo E, karena dibuat E0 amplitudonya, dan H adalah untuk gelombang magnetiknya. Jadi apabila kita gambarkan, maka kira-kira dia akan berbentuk seperti ini. Nah, saya gambarkan di belakang saja. Misalkan seperti ini. Ini adalah sumbu Z, arah daripada propagasi gelombang optik tersebut. Kemudian yang ke sini adalah sumbu Y, dan yang ke sini adalah sumbu X misalnya. Nah, maka bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Nah, ingat, dia saling tegak lurus. Ini misalnya gelombang E, ini E0 ya. Sedangkan ini gelombang E, sedangkan gelombang B-nya akan seperti ini. Tegak lurus. Jadi ini amplitudonya terhadap sumbu Y. Maaf ya.
Saya gambarkan ulang. Jadi ini untuk gelombang E, sedangkan untuk H dia, nah kira-kira seperti ini. Biar lebih nampak 3 dimensi. Nah, sehingga amplitudonya itu arahnya ke sini. Bisa dipahami kan? Amplitudonya searah sumbu X. Sedangkan ini adalah H0, sedangkan E0 terhadap sumbu Y. Kira-kira seperti itu menggambarkan gelombangnya. Nah, seperti itu. Sementara arah propagasinya adalah diberikan oleh cepat rambat gelombang V, mana V sama dengan omega per K. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi sekali lagi kita E dan H itu merupakan solusi daripada persamaan gelombang tadi. Jadi kita tulis lagi E sama dengan E0 X, Y eksponensial pangkat I omega T minus BZ. Nah, sedangkan H sama dengan A0 X, Y eksponensial pangkat I omega T minus BZ, di mana apa itu B? B kemarin adalah propagasi konstannya, konstanta propagasi ya. B adalah konstanta, minggu kemarin sudah kita pelajari ya, konstanta propagasi. Nah, jadi di sini akan memberikan kepada kita bahwa untuk gelombang tersebut bahwa kita akan diberikan medan listrik dan medan magnetik. Medan listrik dan medan magnetik. Medan listrik dan medan magnetik, kita akan memperoleh persamaan yang pertama I B dikali E Y. Ingat tadi kenapa E Y? Karena arah dari E itu adalah ke arah sumbu Y. Nah, I B E Y sama dengan negatif I omega mu 0 dikali X. Ini hubungannya. Kemudian del EY per del X ini akan memberikan kita negatif I omega mu 0 dikali dengan Z. Nah, itu bedanya ya. Jadi berbeda di atas dan di bawah karena ini adalah IBEY terhadap sumbu X, sementara kita turunkan EY per DX ini akan boleh hubungan ke HZ ya. Sehingga sekarang negatif I beta HX ini maaf saya buat langsung saja dalam bentuk kurang dikurang del HZ per del X, maka ini sama dengan I omega epsilon 0 N kuadrat X. Ingat, N kuadrat X ini tadi adalah datangnya dari N sama dengan N kuadrat sama dengan N kuadrat X ya. Dari situ tadi kita peroleh ini dikali dengan
EY. Kita tahu tadi ya, EY sudah kita tahu. Kita sudah memperoleh persamaan EY. Nah, jadi apalagi yang bisa kita peroleh dari sini? I beta HY sama dengan I omega epsilon 0 N kuadrat X dikali dengan EX. Ingat, HY berarti EX. Sedangkan del HY per del X sama dengan I omega epsilon N kuadrat X dikali dengan EZ. Nah, jadi mirip ya. Kalau dia Y, maka BHY-nya itu di sini EX. Tapi kalau HY itu per DX, per del X kita turunkan, maka kita akan memperoleh E-nya adalah EZ. Maaf, EZ ya. EZ. Nah, dan terakhir negatif I beta dari EX dikurang del EZ per del X. Ini kita akan memperoleh negatif I omega mu 0 HY. Jadi kita sekarang punya 6 buah persamaan yang identik, yang merupakan solusi daripada persamaan gelombang elektromagnetik yang merambat di dalam suatu fiber optik. Oke, sekarang kita akan melihat tentang TE mode dan TM mode. Tapi sekarang kita akan melihat TE dulu. TE mode dari step index planar waveguide ya. Dari step index planar waveguide. Nah, jadi ini sebetulnya intinya adalah TE moda, tetapi di sini kasusnya karena kita tidak bisa menjelaskannya tanpa ada kasusnya. Di sini kasusnya kita buat adalah step index planar waveguide yang jenisnya adalah step index. Nah, di mana apabila kita baca, kita akan menemui dua jenis fiber optics, yaitu step index dan guided index ya, dan dan step index, dan satu lagi ada yang berstep ya, dia step, minggu kemarin sudah kita pelajari ya, dan satu lagi apa kemarin, guided index dan step index. Jadi dilihat lagi ya. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari sini? Dari persamaan dari 3 buah persamaan tadi, sekarang saya buat ini, persamaan tadi kita sampai 9. Ini saya buat nomornya 10, ya, 10, 11. Ini adalah 12. Ini 13. Nah, ini 3, 2, 1. Ya, jadi 13-nya ada 13-1, 13-2, dan 13-3. Nah, jadi apa yang bisa kita peroleh? Nah, dari persamaan 12, dari persamaan 12, 1, 2, dan 3, karena tadi ada 3, kita akan diberikan persamaan berikut, di mana D kuadrat EY per DX kuadrat ditambah dengan, saya buka, kurung K0 kuadrat N kuadrat X dikurang B kuadrat EY sama dengan 0. Ini merupakan suatu persamaan
gelombang ya, di mana kita lihat di sini bahwa yang kita kurung ini sebenarnya adalah omeganya. Yang kita kurung ini adalah omega. Kenapa? Karena bentuk umum gelombang, bentuk umum persamaan gelombang itu kan d kuadrat fx fungsi ya per dt kuadrat ditambah dengan omega kuadrat fx ini sama dengan 0 untuk persamaan linearnya ya, sehingga fungsi ini omega kuadrat. Nah, sehingga dapat kita tulis K0 sama dengan omega buka kurung epsilon 0 mu 0 pangkat setengah, atau ini sama dengan omega per c. Kenapa? Karena lagi-lagi kecepatan cahaya itu cepat rambat gelombang, jadi cepat rambat gelombang elektromagnetik itu dinyatakan oleh C, ya, di mana C itu sama dengan V, cepat rambat tadi ya, yaitu omega per K. Dalam hal ini K-nya adalah K0. Jadi itu yang kita peroleh dari sini. Nah, di mana kecepatan cahaya itu diberikan C sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 dikali mu. Nilainya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita masih bicara masalah TE, moda TE. Nah, apa yang bisa kita tulis lagi dari sini? Maka apabila persamaan tersebut kita selesaikan, kita akan memperoleh dua buah persamaan, yaitu persamaan D kuadrat EY per DX kuadrat ditambah K0 kuadrat N1 kuadrat dikurang B kuadrat, ini dikali dengan EY sama dengan 0. Kemudian kita juga akan memperoleh itu D kuadrat EY per DX kuadrat tambah K0 kuadrat N2 kuadrat dikurang B kuadrat, ini EY sama dengan 0. Di mana persamaan ini saya sebut sebagai persamaan 13, 14. Ini persamaan saya yang ke-15. Jadi persamaan 15 ini adalah persamaan gelombang elektromagnetik di dalam core dan cladding fiber optics. Nah, ingat ya. Sekali lagi, dua buah gelombang ini adalah gelombang elektromagnetik di dalam core dan cladding. Di dalam core adalah persamaan yang pertama di dalam inti persamaannya, dan persamaan gelombang umum di elektromagnetik di dalam inti, di dalam cladding diberikan oleh persamaan yang kedua, ditandai dengan N1 adalah indeks bias core dan N2 adalah indeks bias cladding. Nah, sehingga di sini kita juga diberikan konstanta propagasi gelombangnya. Konstanta propagasi gelombang di dalam fiber optik itu baik di dalam core maupun di dalam cladding. Tetapi intinya gelombang elektromagnetik minggu kemarin sudah kita pelajari bahwa dia hanya merambat di dalam core-nya saja dengan anggapan bahwa tercipta total internal reflection. Sedangkan apabila dia merambat di dalam
cladding, maka akan terjadi loss ya, sehingga propagasi konstan harus besar dari K0 dan N2, karena N2 ini adalah cladding ya. Kuadrat. Propagasi konstan harus lebih besar daripada K0 kuadrat dan N2 kuadrat. Seperti itu. Sekarang bisa kita berikan. Nah, dengan menurunkan dengan secara matematika, kita akan diperoleh bahwa V number yang kemarin sudah kita lihat pada fiber optics berbentuk silinder, sekarang kita akan memperoleh V sama dengan K0D dalam kurung N1 kuadrat dikurang N2 kuadrat pangkat setengah. Apa itu D? D itu kemarin kan ini adalah A ya, jari-jari ya. Dalam hal ini sekarang D adalah lebar, atau D itu dimensi dari planar waveguide. Planar waveguide yang seolah-olah dia merupakan lebar daripada core-nya itu ya. Karena dia berbentuk persegi. Nah, itu kira-kira. Sedangkan satu parameternya yang cukup penting di sini, yaitu parameter propagation constant dimensionless ya. Jadi dimensionless itu apa maksudnya? Dimensionless itu adalah dengan dimensinya yang sangat kecil ya. Sehingga dimensionless propagation constant diberikan B sama dengan beta kuadrat. Beta adalah propagation constant ya, sementara B adalah dimensionless ya. Ini didefinisikan. Dibagi dengan K0 kuadrat dikurang N2 kuadrat dibagi dengan N1 kuadrat dikurang N2 kuadrat. Yang nilainya ini sama dengan B. B adalah dimensionless propagation constant. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa untuk single mode itu nilai V harus berada antara 0 sampai 2,405. Sementara di atas itu dia akan menjadi multimodal. Nah, itu kira-kira untuk gelombang TE moda ini. Sekali lagi, TE moda ini adalah kita menganggap gelombang yang merambut itu adalah gelombang pandu, gelombangnya berpaku kepada electric field. TE, electric field. Sementara TM nanti akan kita lihat dia berdasarkan magnetic field.